Shalom Jemaat SLB Seremban. Shalom. Kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Kita masih dapat meneruskan lagi ibadah raya online kita pada pagi hari ini. Mari pada saat ini saya ajak semua jemaat Tuhan untuk sama-sama memuji Tuhan. Mari kita meninggikan nama Yesus. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan Dialah Raja, Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Katakan Dialah Raja, Dialah Raja. Dialah Tuhan, Dialah Tuhan. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Ya, mari pada saat ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita. Mari kita angkat lagu ini sebagai sikap doa kita di hadapan Tuhan. Kita percaya kita mempunyai Bapa yang setia, yang takkan pernah meninggalkan kita, karena kita tahu kita adalah milik-Nya. Dan kami mau seperti-Mu, Yesus. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan. Dan kami percaya Tuhan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku di
setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Sekali kita katakan, Bapa yang setia. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu, Yesus. Kami percaya, Haleluya Lord Jesus, Haleluya Lord. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi Puji Tuhan, kita telah memuji dan menyembah Tuhan.
Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa kita mengalami hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita saat kita menyembah dan memuji Tuhan. Dan saya percaya juga bukan saja melalui pujian dan penyembahan akan membuat kita mengalami hadirat Tuhan, tapi melalui kebenaran firman Tuhan itu sebagai dasar yang kokoh, yang kuat, yang teguh untuk membawa kita melihat janji-janji Tuhan, melihat pemeliharaan Tuhan, melihat kasih-Nya, melihat kebaikan-Nya, dan segala sesuatu yang Tuhan janjikan akan berlaku dalam kehidupan kita. Jaminan penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita setiap masa. Dan itu kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan saya ambil di dalam Amsal pasal 24 ayat 16. Di dalam Amsal pasal 24 ayat 16 berkata demikian. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Sekali lagi. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudaraku, di dalam pembacaan firman Tuhan ini menjelaskan tentang kata hikmat dan juga nasihat, dan juga memberi suatu jaminan di mana Raja Salomo yang penuh dengan hikmat dan pengalaman, berbagai-bagai pengalaman jatuh bangunnya Salomo di dalam kehidupannya. Dan kita dapat melihat Salomo adalah orang yang berkuasa dan menjalinkan hubungan baik dengan negara-negara di sekitarnya. Dan dia mengokohkan kerajaannya atas terjalinnya hubungan yang baik dengan negara-negara lain. Tetapi dalam kehidupan pribadinya, dia juga gagal, saudaraku. Bahkan di dalam Kidung Agung adalah di mana Salomo menjelaskan tentang hidup remajanya. Dan banyak hal-hal yang dia lalui dalam kehidupannya. Perasaannya, emosinya, tingkah laku dan perlakuannya dijelaskan di situ. Dan bila di dalam Amsal adalah masa di mana dia sudah meningkat dewasa, sehingga nasihat demi nasihat dia akan beri kepada orang yang perlu nasihat. Karena atas pengalaman yang dilalui itu, nasihat Salomo ini sangat luar biasa dan memberikan kita suatu keyakinan tentang apa yang sebenarnya kita harus buat. Karena pengalaman Salomo itu mengajar kita juga. Sehingga dia berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencananya. Maksudnya, Salomo sendiri pernah gagal di dalam kehidupannya. Saudaraku, sebagai manusia biasa yang penuh dengan keterbatasan, kita semua pernah melalui suatu situasi di mana kita pernah gagal. Dan saya ingin bertanya kepada semua kita, siapakah di antara kita yang tidak pernah gagal dalam kehidupan? Sewaktu Anda lahir di muka bumi ini dan membesar tumbuh secara fisikal, dan Anda masuk di dalam prasekolah, Anda masuk dalam sekolah rendah, sekolah menengah, masuk ke dalam universiti, dan masuk dalam bidang pekerjaan. Pernahkah Anda gagal dalam kehidupan? Saya sangat yakin bahwa Anda dan saya pernah gagal. Tapi suatu perkara, saudaraku, di dalam kegagalan yang kita lalui, kita tidak boleh berdiam diri di dalam kegagalan. Kita tidak boleh menyesali kegagalan. Kita tidak boleh berputus asa di dalam kegagalan. Kita tidak boleh berdiam dan terus merenung masa silam kita. Tetapi firman Tuhan berkata dengan jelas, dia katakan bahwa 7 kali orang benar jatuh, namun dia bangun kembali. Itulah suatu kata yang benar-benar memberikan kita motivasi dan dorongan kekuatan untuk maju dan bangkit dari kegagalan. Saudaraku, kalau sebut tentang kegagalan, kita dapat melihat banyak contoh yang berlaku di antara banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab dan juga di luar Alkitab. Dan kita melihat contoh kegagalan, yaitu Thomas Alva Edison. Anda memang kenal nama ini, Anda tahu sejarahnya.
dengan bab lampu ini, dia telah berusaha dengan sungguh-sungguh dan memang mengalami kegagalan. Bukan dia yang memulakan kajian dan juga mencipta mentol, tetapi ada beberapa orang sebelumnya. Tetapi di dalam usaha yang mereka buat tidak mencapai suatu reputasi ataupun kejayaan yang membanggakan. Bahkan tempo masa nyalaan lampu tersebut membuat mereka gagal untuk mengkomersialkan lampu yang mereka cipta. Tetapi bila Thomas Alva Edison, dia dari latar belakang di mana dia hanya bersekolah 3 bulan menurut apa yang saya baca. Karena guru yang mengajarnya menyatakan bahwa Thomas Edison ini merupakan orang yang tidak boleh diajar ataupun orang yang sukar menerima ajaran dan orang yang sepertinya tidak boleh diajar. Tapi atas sebab itu ibunya mengambil tekad dan usaha untuk mengajar Thomas di dalam rumah tempat mereka. Dan Thomas ini dari waktu umurnya yang masih kecil, saudaraku, dikatakan bahwa suatu keinginan yang sangat luar biasa di dalam dirinya untuk mencoba sesuatu, ingin tahu sesuatu. Bahkan dalam umurnya 11 tahun, dia telah mengusahakan sesuatu perkara yang di luar jangkaan. Dan dia pernah menjadi orang yang menjual surat kabar. Maksudnya dia menjual surat kabar yang telah dicetak. Tapi akhirnya dia sendiri juga mempunyai ide untuk mencetak surat kabar. Dan hal itu membawa dia lebih ke hadapan lagi. Mengapa, saudaraku? Atas keinginannya yang sangat-sangat dalam terhadap sesuatu hal yang dia mau capai. Saudaraku, kalau kita dapat melihat, tidak kurang dari 9.000 kali kegagalannya, kata apa yang saya baca. Tetapi dalam suatu pepatah orang bijak berkata, usaha dan kerja keras yang engkau lakukan dengan sungguh-sungguh tidak akan kembali dengan sia-sia. Seperti kesungguhan Thomas Edison ini, keinginannya yang mau melakukan sesuatu, telah mendorongnya untuk menjadi orang yang pertama berhasil untuk mencipta mentol yang bertahan lama dan tidak mudah terbakar, dan menjadi mentol yang dikomersialkan. Saudaraku, Thomas Alva Edison pernah berkata, Anda boleh baca di tulisan ini, jenius adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. Tidak ada yang dapat menggantikan kerja keras. Itu kata Edison. Dia mengatakan 1% ataupun orang yang disebut jenius adalah 1% inspirasi, ide, keinginan, kemahuan. Tetapi 99% adalah keringat, katanya. Maksudnya usaha gigih, usaha sungguh-sungguh. Dan tidak ada yang dapat menggantikan kerja keras. Itu kata Thomas Edison. Saudaraku, kita beralih kepada suatu contoh. Yaitu kalau Anda sekarang ini, KFC adalah tempat di mana Anda selalu ingat kentang, ubi kentang goreng, dan juga ayam goreng yang begitu sedap.
Dan saya sangat yakin Anda sangat suka dengan ayam goreng di KFC. Tapi Anda mungkin tak pernah berpikir bahwa KFC berjaya pada hari ini di merata dunia. Ada sejak branch dia, ada cawangan dia, dan dia mengalami kegagalan. Saudaraku, kegagalan yang dia alami ini bukan satu dua. Saudaraku, ini dikatakan tentang Colonel Sanders, di mana dikatakan begini, he fell for 1009 times, but he didn't lose hope. Saudaraku, kejayaannya ini adalah suatu perkara yang perlu kita lihat. Kegagalan demi kegagalan mengajar mereka untuk bangkit semula, supaya mereka berjaya, tidak putus harapan. Saudaraku, bayangkan kedua contoh ini, Thomas Alva Edison dan juga Colonel Sanders. Mereka gagal, kerap kali gagal. Bahkan latar belakang Thomas Alva Edison juga tercicir dari pelajaran, di mana guru menolak ataupun tidak mau mengajar sebab melihat Thomas Edison merupakan murid yang sukar mendapat ajaran, lambat mendapat ajaran, lambat menerima ajaran. Tapi kedua pribadi ini adalah contoh di dalam dunia perniagaan, dalam dunia luar, di luar Alkitab, menunjukkan bahwa mereka mengatakan usaha itu harus ada supaya mereka berjaya. Dan putus asa bukanlah hal yang harus menguasai kehidupan, supaya jangan tinggal di dalam kegagalan, tetapi berusaha sungguh-sungguh, berkeringat, bekerja keras. Itu yang disebut, dan mereka tidak hilang harapan untuk mencapai apa yang mereka mau. Banyak contoh-contoh sebenarnya di luar Alkitab yang kita saksikan hari ini, tapi saya hanya menyebut dua contoh ini, yaitu contoh bab elektrik, bab lampu. Adanya bab lampu hari ini disebabkan Thomas Alva Edison tidak pernah putus asa dalam setiap usahanya. Dan juga kita makan KFC, kita makan ayam goreng di KFC, juga adalah hasil usaha yang tidak pernah mengenal putus asa oleh Colonel Sanders. Saudaraku, kalau menyebut tentang kegagalan, banyak orang yang berjaya hari ini disebabkan mereka bangkit semula supaya mereka mencapai kejayaan. Dan firman Tuhan mengatakan sebentar tadi di dalam Amsal 24 ayat 16 ini berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Dengan itu, saya menarik tema untuk kita renung bersama pada pagi hari ini adalah mari bangkit dari kegagalan. Mari bangkit dari kegagalanmu, dari kegagalanku. Saudaraku, Anda pernah gagal, saya pernah gagal. Bahkan di dalam Alkitab juga menyatakan banyak tokoh yang gagal di dalam kehidupan mereka. Contoh-contoh begitu banyak sekali dalam Alkitab. Ataupun boleh saya katakan bahwa di seluruh Alkitab, nama-nama orang yang dicatat dalam Alkitab, sejarah dalam Alkitab, kisah manusia dalam Alkitab adalah kisah kegagalan. Dari Adam sampai kisah yang terakhir adalah kegagalan. Saudaraku, yang saya maksudkan di sini adalah kegagalan mengikut jalan Tuhan. Kegagalan untuk mematuhi perintah Tuhan. Kegagalan untuk hidup bersama dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Dan saya hanya sebut 3 pribadi yang pernah gagal di dalam Alkitab. Yaitu Musa, kita tahu dia gagal menaati perintah Tuhan karena kemarahannya kepada orang Israel
sehingga dia memukul batu yang sepatutnya dia tunjuk dengan tongkatnya. Atas sebab itu dia tidak dibenarkan masuk di tanah Kanaan. Saudaraku, Raja Daud juga, dia gagal mempertahankan kehidupan sucinya. Dia gagal mempertahankan kekudusan hidupnya. Sehingga dia mengambil Batseba menjadi istrinya. Padahal Batseba adalah istri kepada Uria panglimanya. Kegagalan Raja Daud ini jelas ditunjukkan dalam Alkitab dan tidak disembunyikan di dalam Mazmur, di dalam Samuel mengisahkan tentang hidup Daud yang gagal ini. Bukan saja Musa dan Daud, Petrus juga pernah gagal. Dia gagal mempertahankan imannya. Padahal dia berkata kepada Tuhan Yesus, apapun akan terjadi, sama ada murid-murid lain akan menyangkal engkau, saya akan tetap ikut engkau. Tetapi akhirnya Petrus gagal mempertahankan imannya. Tapi dalam kisah mereka ini, saudaraku, mereka tidak tinggal di dalam kegagalan, tinggal di dalam penyesalan, sekadar penyesalan, tetapi mereka bangkit semula dari kegagalan tersebut, sehingga mereka menjadi orang yang benar-benar berkenan kepada Allah. Contoh, Daud, dia merupakan individu dan pribadi yang sangat dikenankan Allah, berkenan di hati Allah, walaupun dia pernah gagal. Karena dia melakukan suatu hal yang dari dirinya sendiri, apa yang dia lakukan, hal itu membuat dia menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, sekali lagi saya menyebut tema kita pada hari ini adalah mari bangkit dari kegagalanmu. Mari bangkit dari kegagalan saya. Apapun kegagalan-kegagalan kita, ada cara dan jalan untuk terlepas dan bangkit semula dari kegagalan tersebut. Cara untuk kita bangkit dari kegagalan adalah yang pertama, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Itu disebut di dalam 2 Raja-Raja 22 ayat 19. Berkata demikian, oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendasatkan dan menjadi kutuk, dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Raja Yosia adalah raja kerajaan Yehuda. Pada umur 18 tahun, dia menyuruh Safan bin Azalia bin Mesulam, yaitu penentera, ke rumah Tuhan. Dan dia minta supaya berjumpa kepada imam besar Hilkia, supaya menyuruh mereka pergi ke rumah Tuhan untuk mengumpulkan semua uang persembahan yang telah dikumpulkan, yang telah diberikan oleh rakyat. Dan dia minta supaya mereka memperbaiki rumah Tuhan yang sudah rusak. Tapi hasil daripada pencarian mereka, pengumpulan dana itu, mereka menemukan Taurat Tuhan. Mereka menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Sehingga Imam Hilkia memberitahu kepada Safan, supaya memberitahu kepada raja bahwa kami telah menemukan kitab Taurat di dalam bait Allah. Dan waktu Safan menyampaikan itu kepada Yosia, sehingga Yosia meresponi kebenaran firman Tuhan tersebut, dan dibaca firman Tuhan itu, dan firman Tuhan itu menjadi suatu kesadaran kepada Yosia dan kerajaannya bahwa kutuk dan juga hukuman Tuhan jatuh karena kekerasan hati dan pemberontakan umat Yehuda. Saudaraku, sehingga atas firman Tuhan itu, respon terhadap kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan mau menghukum kerajaan dan penduduk Yehuda, maka dia merendahkan hati dia di hadapan Tuhan, sehingga Yosia selama pentadbirannya, pemerintahannya, Tuhan tidak menghukum, tidak menjatuhkan hukuman kepada kerajaan dan penduduknya. Sebab apa? Dia menangis,
Dia sadar dan dia merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan Tuhan memperhatikan sikap ini. Sehingga Tuhan tidak menghukum bangsanya, tidak menghukum penduduk, tidak menghukum kerajaannya sepanjang Yosia memerintah kerajaan Yehuda. Saudaraku, kita dapat melihat apa yang Yosia lakukan adalah sesuatu perkara yang memulihkan dirinya, memulihkan kerajaannya dengan tunduk semula kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tunduk kepada otoriti kebenaran firman Tuhan. Mengimani setiap apa diungkapkan dalam kebenaran firman Tuhan. Dan sikap itulah yang membuat dikenankan oleh Tuhan, membuat dia benar di hadapan Tuhan, membuat dia dibangkitkan oleh Tuhan. Saudaraku, kunci untuk pemulihan adalah merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kunci untuk mendapat pemulihan sebenar-benarnya adalah merendahkan hati di hadapan Tuhan. Seperti mana Yosia melakukan perkara yang sama. Dia dipulihkan oleh Tuhan. Kerajaannya dipulihkan oleh Tuhan. Sepanjang dia mentadbir kerajaan Yehuda, dipulihkan oleh Tuhan. Saudaraku, kita dapat melihat 3 contoh pribadi yang saya sebut pada awal tadi. Musa, Daud, dan juga Petrus. Saudaraku, mereka mengalami kegagalan karena kesalahan yang mereka lakukan. Dan bila mereka menyadari kesalahan tersebut, mereka mengambil suatu respon di mana mereka tidak menyalah Tuhan di atas kegagalan mereka. Tetapi yang mereka lakukan adalah mengaku dosa mereka, mengaku kesalahan mereka di hadapan Tuhan. Sehingga mereka benar-benar menjadi pribadi yang telah dipulihkan oleh Tuhan. Dan langkah awal untuk bangkit dari kegagalan adalah datang merendahkan hati di hadapan Tuhan, serta mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Itulah langkah awal untuk mengalami pemulihan. Musa, Daud, Petrus, dan banyak kisah-kisah dalam Alkitab, pribadi-pribadi dalam Alkitab, bila mereka merendahkan hati di hadapan Tuhan, mereka dipulihkan oleh Tuhan secara pribadi, secara financial, secara keluarga, secara bangsa. Tuhan memulihkan mereka. Itulah langkah pertama yang harus Anda dan saya dipulihkan oleh Tuhan, adalah merendahkan hati di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Namun seringkali dalam kehidupan kita tidak menyadari sesuatu perbuatan yang kita lakukan itu adalah sesuatu perkara yang salah. Kita seringkali tidak menyadarinya. Tuhan selalu menggunakan kegagalan kita atas kesalahan yang kita lakukan, supaya kita belajar untuk memperbaiki diri kita agar menjadi lebih baik dari sebelumnya, supaya benar-benar berkenan kepada Tuhan. Ketika Raja Daud menyadari tentang dosanya, dia mengakui. Ketika Nabi Nathan memberitahu tentang dosa yang dia lakukan, dosa perzinahan, dia mengakuinya di hadapan Tuhan. Bahkan dia berpuasa untuk meminta pengampunan Tuhan. Dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 13 hingga 16 mengatakan perkara tersebut. Dia berpuasa karena dia sadar dan dia mengakui dosanya. Dan memang akibat daripada kesalahannya itu, akibat daripada dosanya itu, anaknya mati. Memang setiap perbuatan yang kita pernah lakukan ada akibatnya. Tetapi kita perlu bangkit, kita perlu mengakui, kita perlu sadar mengakui dosa kita seperti Daud. Dan akhir hidup Daud, saudaraku, selepas dia mengakui dosanya, maka dia berkenan di hati Tuhan. Maka Tuhan benar-benar berkenan kepadanya. Dan kita dapat melihat dalam Mazmur adalah kisah kebanyakan di mana Raja Daud menulis puisi, menulis pujian, mazmur kepada Tuhan, dan juga mengungkapkan penyesalan-penyesalan. Dan semua perkara yang Daud alami itu adalah atas kebaikan Tuhan, mengampuni dia, sehingga dia mengakui tentang kebaikan Tuhan itu selamanya.
Sewaktu dia merendahkan hatinya, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, maka Tuhan memulihkan dia. Saudaraku, Anda perlu dan saya perlu untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan setiap masa kegagalan yang kita lakukan. Apapun jenis kegagalan yang saudara dan saya lakukan, Anda dan saya harus mengambil langkah untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sangat-sangat ingin Anda dipulihkan. Karena hati yang remuk, kata firman Tuhan, tidak dipandang hina oleh Tuhan. Saudaraku, bila Anda menyesal dan mengaku setiap dosa-dosa yang dibuat, saya juga tahu bahwa saya pernah melakukan perbuatan-perbuatan dan sikap dan kesalahan-kesalahan yang Tuhan tahu, yang memang membuat saya gagal di dalam langkah dan perjalanan hidup rohani saya. Tapi bila saya merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan memulihkan, dan saya percaya bahwa hal ini terjadi kepada Anda juga. Bila Anda merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengaku di hadapan Tuhan, maka Tuhan pulihkan. Inilah langkah pertama untuk mengalami kebangkitan dari kegagalan. Anda bangkit dari kegagalan, saya bangkit dari kegagalan, dan kisah-kisah dalam Alkitab mereka bangkit dari kegagalan. Dan saya sangat yakin bahwa bila kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, Tuhan akan memulihkan setiap pribadi kita. Amin, saudaraku. Saudaraku, hal kedua untuk bangkit dari kegagalan adalah kita memperbaiki kesalahan kita. Memperbaiki kesalahan kita di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 berkata demikian. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Itu kata firman Tuhan kepada Salomo selepas pembinaan bait suci, bait Allah dibina oleh Salomo. Lalu Tuhan berbicara kepada Salomo dengan berkata, jika umatku atas namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Saudaraku, dikatakan, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Memperbaiki kesalahan itu merupakan langkah kedua untuk bangkit dari kegagalan, yaitu berubah. Saudara dan saya perlu berubah dari cara hidup yang lama, kata firman Tuhan, dari jalan-jalan yang jahat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dengan cara Anda dan saya merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajah Tuhan. Saudaraku, dengan kekuatanmu, engkau tidak mampu untuk menolak semua hal-hal yang tidak benar dari kehidupanmu. Tapi bila Anda merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan berdoa, dan mencari wajah Tuhan, maka Tuhan mendengar dari surga, kata firman Tuhan dalam bagian firman Tuhan ini. Maka Anda diampuni, dan dipulihkan, diubah, dan dibentuk di dalam kuasa Roh Kudus yang boleh membentuk pribadimu, membentuk karaktermu. Amin, saudaraku. Anda dan saya perlu mulai memperbaiki karakter, kebiasaan-kebiasaan yang salah yang menyebabkan kita gagal. Dengan cara apa? Dengan berdoa dan membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan menunjuk kepada kita apa yang salah, apa yang tidak benar, apa yang tidak betul, apa yang tidak berkenan di mata Tuhan. Karena firman Tuhan, Timotius mengatakan, firman Tuhan diilhamkan, bertujuan, bermanfaat untuk mengajar, untuk memperbaiki kelakuan kita, untuk membentuk kita, untuk menjadikan kita serupa dengan Tuhan. Saudaraku, hal inilah yang perlu kita dan saya. Bila kita mau diubah oleh Tuhan, jangan tinggalkan Alkitab. Bila Anda dan saya mau diubah kesalahan-kesalahan, kebiasaan-kebiasaan, bila Anda dan saya mau terlepas dari kebiasaan-kebiasaan lama, jangan tinggalkan doa, jangan tinggalkan Alkitab, dan jemput Roh Kudus hadir dalam kehidupanmu untuk membentuk, mengubah engkau. Karena Tuhan berkata bahwa Anda boleh bangkit dari kegagalan dengan cara Anda memperbaiki kesalahan-kesalahan, jalan-jalan yang tidak benar.
kebiasaan-kebiasaan yang tidak benar, maka Tuhan akan mengubah engkau, merubah engkau, dan engkau akan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Amin. Mungkin kebiasaan-kebiasaan yang sering kali Anda dan saya buat adalah bila Anda mempunyai kebiasaan, karakter, suka bersungut-sungut. Suka bersungut-sungut ini merupakan hal yang biasa dan sering kali kita lihat, kita jumpai di mana-mana pun terhadap orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan orang yang tidak percaya kepada Tuhan lebih lagi. Mereka suka bersungut-sungut. Bukan saja bersungut-sungut, tetapi mereka suka marah. Dan jika itu merupakan kebiasaan hidupmu, suka bersungut-sungut dan suka marah, mulailah pada hari ini membiasakan dirimu, membangunkan kebiasaanmu untuk mengucap syukur dan bersabar. Bangunkan dirimu dalam kebiasaan yang baru, yaitu mengucap syukur dan bersabar dalam setiap keadaan. Bagaimana keadaan sekalipun, berhenti untuk bersungut, berhenti untuk marah, belajar untuk bersyukur kepada Tuhan, dan belajar untuk bersabar. Itulah cara untuk Anda dan saya memperbaiki kesalahan kebiasaan-kebiasaan lama. Mungkin juga kita mempunyai kebiasaan, karakter yang tidak mau mengasihi orang lain. Mulai hari ini, belajar untuk membangun sebuah kebiasaan di dalam dirimu, di dalam diriku, untuk mulai mengasihi semua orang, mengasihi setiap orang. Karena itu hal yang Tuhan mau Anda dan saya harus lakukan, yaitu kebiasaan yang baru, kebiasaan yang baik, yang datang daripada Tuhan, daripada Roh Kudus yang boleh mengubah hidupmu. Anda dan saya boleh mengasihi orang lain. Bagaimana cara mereka memperlakukan kita pun, kita tetap mengasihi mereka. Itulah cara terbaik untuk Anda dan saya menang daripada kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan yang tidak baik, yang tidak benar di hadapan Tuhan. Jika Anda dan saya selama ini tidak mengasihi orang di sekitar Anda, mulai bangun kebiasaan baru, minta Roh Kudus untuk membangun kebiasaan baru, mencipta karakter baru dalam kehidupanmu untuk mengasihi siapapun. Dan firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Sampai label mengasihi musuh itu dituntut oleh firman Tuhan. Berarti saya dan Anda harus mengasihi semua orang, tidak kira suku, bangsa, agama apa. Anda dan saya harus mengasihi. Amin. Dan mungkin juga ada karakter kita yang berpotensi untuk menyakiti dan merugikan orang lain. Mari kita berubah. Mari saudara berubah. Mari saya berubah. Bangkit dari kebiasaan-kebiasaan lama. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang berpotensi untuk merugikan dan menyakiti orang lain. Mari saudara dan saya berubah. Karena firman Tuhan berkata bahwa bila Anda mau berubah, bukan senang, tetapi suatu usaha yang harus ada dari diri kita sebagai manusia yang memerlukan suatu kelepasan, kebebasan, kemenangan. Melalui Roh Kudus, Anda dan saya mampu untuk menolak semua kebiasaan-kebiasaan lama kita yang boleh menyakiti, yang boleh melukai hati orang. Kita harus menjadi manusia baru, kata firman Tuhan. Manusia baru yang memiliki buah Roh Kudus. Sukacita, damai, sabar, tidak mengungkitkan masalah-masalah, dan banyak hal-hal yang timbul dan menjadi suatu karakter baru dalam kehidupan kita, sebab Roh Kudus menguasai kita. Selagi kita tidak mengizinkan Roh Kudus menguasai hidup kita, maka kebiasaan-kebiasaan lama kita akan muncul semula dari kedagingan-kedagingan kita. Sehingga kita membiarkan kedagingan dan kebiasaan lama itu menguasai. Kemarahan boleh timbul bila-bila rasa tidak puas hati itu akan timbul. Dan juga rasa ingin membalas dendam itu akan timbul. Sebab tidak ada suatu penyerahan yang sungguh kepada Tuhan. Dan Tuhan mau Anda dan saya memperbaiki kesalahan yang ada dengan datang kepada Tuhan. Menyerah seluruh hidup
kebiasaan, dan membiarkan Roh Kudus bekerja dalam seluruh kehidupan kita. Haleluya saudaraku, Tuhan mau Anda dan saya memperbaiki kelakuan yang tidak benar di hadapan Tuhan dengan pertolongan Roh Tuhan. Dan Anda dan saya perlu meminta kekuatan Tuhan untuk berubah menjadi semakin lebih baik seperti yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan boleh membuat Anda menjadi orang yang boleh memberkati orang lain. Dengan sikap, tingkah laku. Itulah yang Tuhan mau Anda dan saya lakukan. Sehingga firman Tuhan melalui Paulus untuk menasihati Timotius. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi biarlah engkau menjadi teladan dalam perkataan tingkah lakumu, dalam kesucian hidupmu, dalam perlakuanmu. Saudaraku, ini yang Tuhan mau. Sikap hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan itu, berhenti untuk hidup dalam kebiasaan-kebiasaan lama. Minta pertolongan Roh Tuhan untuk menguasai hidupmu, untuk menjadikan Anda berkat bagi banyak orang. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, untuk kita bangkit dari kegagalan adalah di dalam Filipi pasal 3 ayat 13 memberi suatu jalan, cara, yaitu berjalan maju. Paulus berkata demikian dalam ayat 13 pasal 3 dalam Filipi, mengatakan begini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudaraku, Paulus sendiri berkata dalam pelarian rohaninya, dalam perlombaan rohaninya, Paulus berkata, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Saudaraku, dia mengakui bahwa dia belum mencapai tujuan akhir hidupnya yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam perlombaan rohaninya, dia belum sampai ke garis penamat. Tetapi dia akan berusaha sungguh-sungguh untuk berada di trek jalan Tuhan, di trek perlombaan yang benar, tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Dia tidak menoleh ke belakang lagi. Dia terus memandang ke hadapan, berlomba, berlari, berusaha sungguh-sungguh supaya dalam hal dia bersungguh-sungguh dalam memberitakan Injil Tuhan, dia tidak kemudian menjadi orang yang terakhir. Dia mau supaya dia sampai ke garis akhir hidupnya, dan dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dia tidak memandang lagi hal-hal lama hidupnya. Dia tidak lagi melihat ke belakang, tapi dia melihat ke hadapan. Fokus hidupnya adalah kepada Yesus. Dan pengenalan kepada Yesus, kuasa kebangkitan Yesus, itu menjadi kebanggaannya. Mengenal Kristus itu menjadi kebanggaannya. Saudaraku, Anda dan saya bangkit dari kegagalan, berjalan maju, berjalan terus ke hadapan. Jangan berhenti. Bila Anda mungkin rasa letih, mungkin rasa sudah bosan mengikut jalan Tuhan, mengikut hidup kekristenan, saudaraku, jangan berhenti. Berjalan terus, berjalan maju, berjalan bergerak walaupun lambat. Tapi Anda tetap di dalam trek perlombaan. Anda dan saya harus berjalan maju, berjalan terus, dan tidak boleh berhenti di tengah jalan. Amin. Mengapa kita perlu berjalan terus? Walaupun kita melalui berbagai-bagai cobaan, cabaran, tantangan hidup. Karena kita tahu bahwa di hadapan kita Tuhan telah menyediakan sesuatu yang lebih indah, lebih baik dari sebelumnya. Tuhan itu adalah Tuhan yang mau Anda menikmati segala kebaikan dan kejayaan, kemenangan, kesuksesan dalam kehidupan. Saudaraku, Tuhan mau Anda berjaya. Tuhan mau Anda berjalan dalam kemenangan. Dan dia menyediakan banyak perkara, banyak hal yang sangat indah yang dia mau lakukan dalam kehidupanmu. Dan itu, bersemangatlah untuk berjuang, bersemangatlah berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan membiarkan masa silammu mengikat engkau, tetapi engkau berjalan terus. Apa kata orang tidak peduli, apa kata kawanmu tidak peduli, apa kata keluargamu terhadap masa silammu tidak peduli. Tapi apa kata Tuhan kepadamu, itulah yang paling penting. Tuhan menilai engkau. Maju terus, bergerak terus. Bangkit dari kegagalan, maju bergerak terus. Jangan ingat apa yang di belakang, tetapi lihat di depan. Tujuan hidupmu adalah Yesus yang menuntun engkau dan mau menyertai engkau selama-lamanya. Amin. Dan bila pengampunan Tuhan berlaku dalam kehidupan setiap tokoh-tokoh yang pernah gagal,
Bila pengampunan Tuhan lakukan dan mereka mengalami pengampunan Tuhan itu, pengampunan itu disertai dengan sebuah pengharapan baru. Pengampunan yang Tuhan berikan kepada tokoh-tokoh dalam Alkitab, kepada Anda dan saya, memberi suatu pengharapan baru bahwa Anda boleh bergerak tanpa diikat oleh belenggu-belenggu lama, oleh kisah-kisah lama. Anda akan menjadi orang yang benar-benar melihat kehadapan dan melihat tujuan Tuhan dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, dalam masyarakat. Tuhan mempunyai rancangan yang sangat indah, memberi pengharapan baru kepadamu, dan Dia tidak pernah meninggalkan engkau, sebab namanya Immanuel, Allah berserta engkau. Amin, saudaraku. Dan kita dapat melihat Petrus tidak menjadi orang gagal di akhir hidupnya. Petrus walaupun pernah menyangkal Tuhan Yesus, dia pernah menolak Tuhan Yesus, dia tidak mengakui bahwa dia mengenal Tuhan Yesus. Tetapi akhir hidupnya, dia menjadi orang yang tetap setia kepada Tuhan dalam kehidupannya. Dan dia mati karena nama Kristus. Dia mati karena imannya kepada Yesus Kristus. Yaitu saudaraku, kegagalanmu pada hari ini tidak menentukan kegagalanmu pada masa depan. Kegagalanmu pada hari ini mengajar saya untuk bangkit semula, untuk bangkit dari kegagalan. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal sebentar tadi mengatakan, pada awal pembacaan kita, dikatakan sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencananya. Saudaraku, Anda adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Anda orang yang percaya kepada Tuhan, mengalami Tuhan, mengalami pengampunan Tuhan. Anda orang yang pernah jatuh di dalam banyak kegagalan, tetapi firman Tuhan berkata, 7 kali orang benar jatuh, namun dia bangkit semula. Saudaraku, Anda bukanlah orang yang gagal selama-lamanya. Anda adalah orang yang pernah gagal, tetapi bangkit semula, dan Anda akan berjaya sebab Tuhan berserta dengan engkau, berserta dengan saya, berserta dengan umat percaya. Dan Anda hari ini mempunyai harapan baru di dalam Yesus Kristus. Amin. Bangkit dari kegagalanmu dengan cara merendahkan hati di hadapan Tuhan, dengan cara memperbaiki kesalahan, dan dengan cara berjalan maju terus tanpa menoleh ke belakang. Tuhan Yesus memberkati hidup Anda dan saya pada hari ini dan selama-lamanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih di atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami renung dan dengar bersama. Saya sangat yakin, kalaupun kami pernah gagal dalam kehidupan ini, firman Tuhan berkata 7 kali orang benar jatuh tetapi dia bangun kembali. Kami adalah orang benar di hadapan Tuhan, yang dibenarkan oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan. Kami bangkit dari kegagalan kami, kebiasaan-kebiasaan buruk kami tinggalkan dengan pertolongan Roh Tuhan. Dan biarlah kiranya setiap pribadi kami berjalan maju terus ke hadapan, melihat Tuhan Yesus sebagai fokus hidup kami, fokus pandangan kami, sehingga kami tahu kekuatan kami bukan karena kami, tetapi kekuatan kami datang daripada Tuhan yang kami percaya sebagai Tuhan kami, sebagai penyelamat kami, sebagai pribadi yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Tuhan, saya doakan juga supaya kami berjaya bukan saja dalam sudut rohani, tapi berjaya dalam perniagaan, berjaya di dalam bisnis, berjaya di dalam persekolahan, berjaya di dalam hidup, bergaul dengan community yang ada, berjaya di dalam apa bidang yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Biarlah kiranya kami mencontohi individu-individu yang berjaya di dalam dunia di luar Alkitab. Tetapi saya sangat yakin mereka mempercayai Tuhan dalam hidup mereka. Dan biarlah kiranya contoh-contoh kegagalan yang mereka lalui, ratusan, ribuan kali mereka gagal, tetapi mereka bangkit, tidak putus asa. Mereka mengusahakan apa yang mereka mau capai, sehingga dengan pertolongan-Mu mereka berjaya. Dengan itu Bapa, biarlah kiranya kami sebagai umat Tuhan bangkit semula dari kegagalan, dan kami melihat tujuan hidup kami, kejayaan yang Tuhan sediakan bagi kami, setiap pribadi, dan kami mengamininya, dan kami mau bergerak di dalam kemenangan dengan merendahkan hati kami selalu di hadapan Tuhan, memperbaiki kesalahan, kebiasaan-kebiasaan buruk kami, dan dengan pertolongan Roh Kudus kami menjauhkan semua kebiasaan tersebut, dan kami mau berjalan maju terus dan mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupan ini. Berkati seluruh jemaat Tuhan supaya kebenaran firman Tuhan ini akan mengambil tempat dan akan menjadi suatu kuasa yang boleh mengubah kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu sudah berdoa.